Mauritius. Permata di Samudra Hindia. Pulau Mauritius, dikenal sebagai surga tropis di Samudra Hindia, adalah sebuah negara kepulauan yang menawarkan keindahan alam yang memukau, budaya yang kaya, dan sejarah yang menarik. Dengan pantai-pantai spektakuler, terumbu karang yang mempesona, keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan keramahan penduduknya, Mauritius telah menjadi tujuan pariwisata yang sangat populer di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi segala sesuatu tentang Mauritius, dari geografi dan iklim hingga sejarah, budaya, dan tempat wisata terbaik. 1. Pengantar dan geografi. Secara resmi dikenal sebagai Republik Mauritius, terletak di Samudra Hindia di sebelah timur benua Afrika. Pulau ini berada sekitar 2.000 km lepas pantai Tenggara Afrika dan memiliki luas sekitar 2.040 km persegi. Mauritius adalah pulau vulkanik yang terdiri dari pulau utama Mauritius dan beberapa kepulauan kecil di sekitarnya, termasuk Kepulauan Cargados Carajos, Kepulauan Agalega, dan Kepulauan Rodrigues. Pulau utama Mauritius. Pulau utama Mauritius dikelilingi oleh perairan yang jernih dan indah. Pesisirnya dipenuhi dengan pantai-pantai yang menakjubkan, pasir putih yang halus, dan air laut yang berkilauan. Beberapa pantai terkenal di Mauritius termasuk Trouaus Beaches, Belle Mare, Le Morne, dan Flic en Flac. Tempat-tempat ini menawarkan pemandangan yang spektakuler, serta berbagai kegiatan seperti snorkeling, selam, berselancar, dan berlayar. B. Kepulauan lainnya. Selain pulau utama Mauritius, negara ini juga memiliki beberapa kepulauan kecil di sekitarnya. Kepulauan Cargados Carajos terletak sekitar 375 km di sebelah timur laut Mauritius. Kepulauan ini terdiri dari beberapa pulau kecil dan atol, dan sering dikunjungi oleh pecinta penyelaman karena keanekaragaman hayatinya yang spektakuler. Kepulauan Agalega terletak sekitar 1.000 km di sebelah utara Mauritius dan terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Agalega Utara dan Pulau Agalega Selatan. Kepulauan ini dikenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dan budaya lokal yang autentik. Kepulauan Rodrigues terletak sekitar 560 km di sebelah timur Mauritius. Pulau ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan, dengan pantai-pantai yang indah, laguna yang indah, dan kehidupan laut yang kaya. 2. Iklim dan cuaca. Mauritius menikmati iklim tropis sepanjang tahun, dengan suhu yang hangat dan cuaca yang cerah sepanjang tahun. Terletak di dekat tropik Capricorn, Mauritius memiliki dua musim utama, musim panas, November hingga April, dan musim dingin, Mei hingga Oktober. Musim panas di Mauritius berlangsung antara bulan November dan April. Pada periode ini, suhu rata-rata harian berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Musim panas adalah musim terpanas dan terbasah di Mauritius, dengan kelembapan yang tinggi dan hujan yang sering terjadi. Hujan lebat biasanya terjadi pada sore hari dan biasanya singkat. Meskipun cuacanya bisa panas dan lembab, musim panas menawarkan kesempatan yang baik untuk berenang, berselancar, dan berjemur di pantai. B. Musim dingin di Mauritius berlangsung antara bulan Mei dan Oktober. Pada periode ini, suhu rata-rata harian berkisar antara 17 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Meskipun lebih sejuk daripada musim panas, suhu di Mauritius tetap sangat nyaman sepanjang tahun. Musim dingin adalah musim yang lebih kering di pulau ini, dengan curah hujan yang lebih rendah dibandingkan musim panas. Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan aktivitas luar ruangan seperti hiking, menjelajahi taman nasional, dan menikmati keindahan alam Mauritius. 3. Sejarah dan budaya. Sejarah Mauritius dimulai dengan kedatangan manusia pertama ke pulau ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Penduduk asli Mauritius adalah orang-orang suku Austronesia yang datang dari pulau-pulau di Asia Tenggara. Namun, pada abad ke-16, pulau ini ditemukan oleh bangsa Eropa. Pertama kali dijelajahi oleh bangsa Portugis pada tahun 1507, Mauritius kemudian diklaim oleh Belanda pada tahun 1598. Pada masa ini, pulau ini diberi nama Mauritius oleh bangsa Belanda, yang mengambil nama dari Pangeran Maurice dari Nassau. Penjajahan Prancis. Pada awal abad ke-18, Mauritius jatuh ke tangan orang-orang Prancis. Orang-orang Prancis membangun pemukiman dan menanam tanaman seperti tebu dan kopi. Mereka juga membawa budak dari Afrika untuk bekerja di perkebunan mereka.
Meskipun pengaruh budaya Perancis masih terasa di Mauritius, kolonialisme Perancis berakhir ketika pulau ini ditaklukkan oleh Britania Raya pada tahun 1810. B. Penjajahan Britania. Di bawah pemerintahan Britania, Mauritius berkembang sebagai pusat perdagangan budak dan produksi tebu yang signifikan. Mauritius menjadi tujuan migrasi budak yang besar, dengan ribuan orang Afrika yang dibawa ke Mauritius untuk bekerja di perkebunan tebu. Setelah penghapusan perbudakan pada tahun 1835, pulau ini mengalami perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonominya. Selama periode ini, kontrak kerja dibuat dengan buruh kontrak dari India untuk bekerja di perkebunan tebu. Migrasi massal orang India ke Mauritius membawa pengaruh budaya India yang kuat, yang masih terasa hingga saat ini. C. Kemerdekaan dan pembentukan negara. Pada tanggal 12 Maret 1968, Mauritius memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya. Pulau ini kemudian menjadi republik pada tanggal 12 Maret 1992. Mauritius adalah sebuah negara yang demokratis, dengan sistem pemerintahan berdasarkan pada model Westminster. Pemerintahan di Mauritius dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh parlemen. D. Keanekaragaman budaya. Keanekaragaman etnis menjadi salah satu ciri khas Mauritius. Penduduknya terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk keturunan India, Cina, Afrika, dan Eropa. Berbagai budaya ini berdampingan dan saling mempengaruhi, menciptakan tradisi kuliner, musik, dan tarian yang unik. Kreol Mauritius adalah bahasa campuran yang menjadi bahasa sehari-hari di pulau ini, tetapi bahasa Inggris dan bahasa Perancis juga umum digunakan. E. Budaya dan tradisi. Mauritius adalah tempat yang kaya dengan tradisi dan perayaan budaya. Masyarakat Mauritius merayakan berbagai festival dan perayaan, termasuk Diwali, perayaan cahaya Hindu, Idul Fitri, perayaan Muslim yang mengakhiri bulan puasa, Natal, dan Paskah. Festival-festival ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Mauritius untuk bersatu, berbagi kegembiraan, dan merayakan keragaman mereka. 4. Tempat wisata populer. Mauritius menawarkan sejumlah tempat wisata yang menarik. Pulau ini memiliki kombinasi yang sempurna antara pantai indah, alam yang mempesona, dan warisan budaya yang kaya. Berikut adalah beberapa tempat wisata terkenal di Mauritius. A. Jardins de la Compagnie. Adalah sebuah taman yang terletak di ibu kota Port Louis. Taman ini menawarkan suasana yang tenang dan indah, dengan pepohonan rindang, taman bunga yang indah, dan kolam air mancur. Taman ini juga merupakan tempat yang ideal untuk mempelajari sejarah Mauritius. Di dalam taman, terdapat berbagai monumen dan patung yang menggambarkan sejarah kolonial pulau ini. B. Gunung Le Morne. Adalah sebuah monolit raksasa yang terletak di ujung barat daya Mauritius. Gunung ini terkenal dengan pemandangan yang menakjubkan dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Selain keindahannya, Gunung Le Morne juga memiliki sejarah yang kuat. Dalam masa penjajahan, gunung ini menjadi tempat perlindungan bagi budak-budak yang melarikan diri. Hari ini, pendakian ke puncak Gunung Le Morne adalah kegiatan populer bagi para wisatawan yang ingin menikmati panorama yang spektakuler. C. Taman Nasional Black River Gorges. Adalah salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan alam Mauritius. Taman nasional ini meliputi sekitar 6.794 hektar dan menawarkan beragam flora dan fauna endemik. Pengunjung dapat menjelajahi trek-trek yang menakjubkan, melihat air terjun yang indah, dan menemukan kehidupan liar yang langka dan dilindungi, termasuk burung pink pigeon, kadal pelsuma, dan kelelawar buah Mauritius. D. Taman Nasional Casella World of Adventures. Adalah tempat wisata yang sangat populer di Mauritius. Taman ini menawarkan berbagai macam aktivitas dan hiburan, termasuk interaksi langsung dengan satwa liar. Pengunjung dapat berinteraksi dengan singa, berfoto dengan burung-burung yang cantik, atau mencoba kegiatan seperti bersepeda gunung dan zipline. Taman ini juga memiliki taman burung yang luas dan menyelenggarakan pertunjukan burung yang menarik. E. Pantai Belle Mar. Adalah salah satu pantai paling indah di Mauritius. Dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih, pantai ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai, berjemur, berenang, dan snorkeling. Pantai Belle Mar juga terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan, di mana langit memerah dan cahaya matahari memantulkan ke permukaan air laut.
5. Konservasi alam dan keanekaragaman hayati. Mauritius telah mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi keanekaragaman hayati pulau ini. Pemerintah Mauritius telah mendirikan berbagai taman nasional dan kawasan konservasi untuk melindungi flora dan fauna yang langka. Taman Nasional Black River Gorges, Taman Nasional Bras Deau, dan Taman Nasional Riviere Noire adalah contoh-contoh taman nasional yang penting di Mauritius. Selain itu, Mauritius juga telah mengadopsi program restorasi dan konservasi yang sukses, seperti program pengembalian burung pink pigeon dari ambang kepunahan. Upaya-upaya ini telah memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keindahan alam Mauritius. Dengan sejarah dan budaya yang kaya, Mauritius menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Baik Anda mencari petualangan alam, relaksasi di pantai, atau eksplorasi budaya, Mauritius memiliki sesuatu untuk semua orang. Pulau ini adalah destinasi impian yang tidak akan pernah terlupakan. Jangan lupa untuk selalu berbagi pengetahuan ini kepada teman-teman dan keluarga, karena setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita untuk mendapatkan konten-konten menarik tentang hewan lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.